Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Fatimah Zahra dengan NIM 13026250114. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Vina Serevina MM dengan NIDN yaitu 0002106503 dengan topik pembahasan teori naturalisme dan subtopik penerapan teori naturalisme dalam pola asuh ibu terhadap perkembangan dan kecerdasan anak. Kita masuk ke dalam ringkasan materi. Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang berperan dalam pembentukan karakter dan pengetahuan individu. Sejak dulu, berbagai pemikiran dan ahli telah mengembangkan teori dan pendekatan dalam pendidikan yang terus berkembang hingga saat ini. Pendekatan-pendekatan ini kemudian dikenal sebagai aliran pendidikan yang masing-masing memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana individu belajar dan berkembang. Setiap aliran pendidikan menawarkan perspektif yang unik dalam proses belajar mengajar, dan pandangan ini secara langsung memenuhi metode serta tujuan pendidikan di berbagai belahan dunia. Naturalisme dalam pendidikan adalah pandangan yang menekankan bahwa proses belajar terus mengikuti kodrat dan sifat alamiah individu. Pendidikan dipahami bukan sebagai pemaksaan, melainkan sebagai pendampingan yang memberikan ruang bagi potensi, bakat, dan kebutuhan siswa untuk berkembang secara alami. Dalam pendekatan ini, siswa dipandang sebagai subjek aktif yang belajar melalui pengalaman langsung, kebebasan bereksplorasi, dan interaksi dengan lingkungan nyata, sehingga pembelajaran menjadi makna kontekstual dan serta mendukung perkembangan mandiri, kreatif, dan holistik. Learning outcome atau tujuan pembelajaran mampu menjelaskan konsep dasar pendidikan sebagai aspek fundamental yang membentuk karakter, pengetahuan, dan perkembangan individu, mampu mengidentifikasi berbagai aliran pendidikan serta memahami bahwa setiap aliran memiliki pandangan berbeda mengenai proses belajar dan tujuan pendidikan, mampu mendeskripsikan prinsip utama aliran naturalisme terutama terkait pembelajaran yang mengikuti kodrat, potensi, dan sifat alamiah peserta didik, mampu menganalisis peran siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar melalui pengalaman langsung, kebebasan bereksplorasi, dan interaksi dengan lingkungan, mampu mengevaluasi penerapan pendekatan naturalisme dan pendidikan yang menekankan pembelajaran bermakna, kreatif, konseptual, mandiri, dan holistik. Di sini ada studi kasus, yaitu berjudul tentang parenting Ibu Sarwasi, Ibunda Ersel Giovanni yang bisa menghasilkan anak jenius. Itu bermain. Saya sangat suka memberikan anak-anak itu waktu untuk bermain. Di mobil itu kan ada jam digital gitu. Di mobil sering gitu, jadi sering dia otak angka sendiri, dan kalau kita cek memang betul gitu. Dari kecil dia memang suka angka gitu. Suka angka. Axel Giovanni Hartanto adalah mahasiswa yang memiliki banyak prestasi. Sejak sekolah dasar, Axel sudah mengikuti Olimpiade Sains Nasional atau OSN dan berhasil meraih gold medal sekaligus Best Exploration Matematika. Saat ini, Axel melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas terbaik di Asia Tenggara, National University of Singapore, dengan mengambil double major, ilmu komputer dan matematika. Is this really what you want, study abroad, atau ada dukungan orang tua atau gimana? Waktu aku masih kecil, waktu belum terlalu sering kalah lomba ya, itu kok kalah tuh aku biasa nangis di tempat lombanya langsung. Anak punya potensi, tapi saya kok tidak memberi fasilitas seperti itu. Kadang orang tuh bilang, anak berprestasi itu pasti anak orang kaya. Itu salah. Bukan. Enggak, mesti anak orang kaya. Ini mungkin pertanyaan yang banyak sekali ditanya oleh para orang tua ke tante. Gimana sih parenting style tante di rumah? Latar belakang dari studi kasus yaitu aliran naturalisme berpendapat bahwa setiap anak yang baru dilahirkan membawa sifat dasar yang baik. Tidak ada anak yang sejak awal memiliki pandangan buruk. Justru kualitas diri mereka akan berkembang sesuai dengan pendidikan, pengalaman, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Pandangan ini menekankan bahwa tugas orang tua dan pendidik bukanlah membentuk anak secara paksa, melainkan memberikan ruang, kesempatan, dan bimbingan agar potensi bawaan mereka dapat muncul dan berkembang secara optimal. Contoh nyata dari penerapan prinsip naturalisme adalah dilihat dari perkembangan Axel Giovanni Hartanto. Axel merupakan anak yang memiliki prestasi sejak usia sekolah dasar. Ia berhasil menorehkan berbagai penghargaan termasuk memenangkan olimpiade di tingkat internasional. Keberhasilan ini bukan semata-mata hasil kemampuan bawaan, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang suportif. Orang tua Axel memberikan dorongan, perhatian, serta fasilitas belajar yang memadai, sehingga rasa ingin tahu dan motivasi belajar Axel dapat tumbuh dengan baik. Selain dukungan keluarga, lingkungan sekitar Axel juga turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Guru-guru yang membimbing dan pendekatan positif, teman-teman yang memberikan semangat serta aktivasi belajar yang menantang membuat Axel semakin percaya diri dan mampu mengembangkan potensinya. Kemauan dari dalam diri Axel sendiri juga sangat menentukan. Ia menunjukkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan semangat berprestasi yang kuat. Melalui contoh Axel terlihat jelas bahwa perkembangan anak merupakan hasil interaksi harmonis antara pembawaan baik sejak lahir, dukungan lingkungan yang tepat, serta kemauan intelektual. Hal ini sejalan dengan teori naturalisme bahwa pendidikan yang baik akan menuntun anak menuju perkembangan optimal sesuai dengan fitrah alaminya. Dengan demikian, pendidikan yang berpihak pada kebutuhan anak, lingkungan yang kondusif, dan pembiasaan positif menjadi kunci utama dalam pembentukan generasi yang berprestasi dan berkarakter. Kita masuk ke dalam teori pendukung. Menurut Sumarto 2004, kasih sayang merupakan sikap batin yang mampu menenangkan dan mengurangi emosional negatif seperti kemarahan, rasa curiga, serta kecemburuan yang berlebihan. Sementara itu, peneliti Hansen et al. 2021 menunjukkan bahwa memberikan kasih sayang membawa manfaat yang lebih besar bagi kesehatan dibandingkan hanya menerima kasih sayang.
Menurut Vina Serevina et al. 2022, pengetahuan dan pemahaman anak diperoleh melalui proses pembentukan dan kesinambungan yang dengan mengatur, menyusun, dan menafsirkan dalam pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Sehingga struktur tersebut secara bertahap berubah dan berkembang karena pengetahuan terbentuk dalam pikiran anak sebagai hasil interaksi sensorik antara anak dengan lingkungannya. Maka pengetahuan tidak dapat sepenuhnya diberikan secara langsung oleh ibu kepada anak. Menurut Fitriatul Masruro et al. 2024, parenting memiliki arti yaitu pengasuhan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak. Pengasuhan di sini berupa perhatian, perlindungan, dan kasih sayang. Pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang terus dilakukan orang tua terhadap anak untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun secara sosial dan tidak bisa lepas dari pengaruh sosial dan budaya tempat anak dibesarkan. Menurut Ayu Nurjana et al. 2024, kecerdasan merupakan anugerah yang berasal dari Tuhan yang dikembangkan. Kecerdasan terbagi menjadi beberapa, salah satunya adalah kecerdasan emosional. Gloman menjelaskan bahwasannya kecerdasan intelektual hanya 20% dari suatu faktor yang mempengaruhi kemajuan dalam kehidupan. Serta dari jumlah tersebut, 80% merupakan faktor kekuatan lainnya seperti kecerdasan emosional yang merupakan kemampuan untuk memotivasi diri, menenangkan stres, kontrol impulsif, kontrol suasana keadaan jiwa, kepedulian, dan kemampuan tim. Menurut Ayu Mustika Sari et al. 2024, pembentukan karakter anak usia dini merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan mereka. Pada masa ini, anak-anak mulai belajar tentang nilai-nilai, norma, serta perilaku yang akan membentuk kepribadian mereka di masa depan. Pendidikan karakter yang efektif tidak hanya dilakukan di lembaga pendidikan seperti taman kanak-kanak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan di rumah. Salah satunya pendekatan yang dapat mendukung pembentukan karakter anak usia dini adalah parenting positif. Parenting positif adalah metode asuh yang menekankan pada komunikasi yang efektif, kedisiplinan tanpa hukuman keras, serta pemberian kasih sayang dan dukungan emosional yang kuat dari orang tua. Menurut Vina Serevina et al. 2022, berpikir kreatif merupakan proses bertahap yang dimulai dari merespon masalah yang dihadapi menggabungkan imajinasi dan ide yang relevan, menyusun fakta berdasarkan pengetahuan hingga menemukan solusi yang dapat melatih kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Dengan demikian, berpikir kreatif digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam dunia pendidikan. Menurut Said An-Nazif 2025, naturalisme adalah aliran pemikiran yang menempatkan alam sebagai landasan utama bagi keberadaan manusia. Dalam pandangan ini, terdapat dua pemikiran yang saling berbeda. Rousseau menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat baik, sementara perilaku buruk muncul akibat pengaruh lingkungan. Sebaliknya, Mencius berpendapat bahwa manusia sebenarnya cenderung buruk, tetapi melalui proses intelektual dengan lingkungan, manusia dapat dibentuk menjadi pribadi yang baik. Kedua pandangan tersebut menggambarkan perbedaan mendasar dalam memahami hakikat manusia. Menurut Siti Fatimah dan Vina Serevina 2020, pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk menghadapi era digital yang memajukan bangsa melalui pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Menunjukkan bahwa pembelajaran yang menggabungkan aspek kognitif dan afektif, sosial, dan religius mendukung pembentukan karakter dan kecerdasan anak secara utuh dengan pendekatan konseptual dan penggunaan teknologi. Anak belajar secara alami, aktif, bermakna sesuai prinsip naturalisme. Menurut Idawati et al. 2024, naturalisme berasal dari kata natura yang artinya alami dan isme berarti memahami. Pandangan naturalisme tidak menganggap pendidikan penting. Sekolah ini juga wajib disebut negativisme karena berpandangan bahwa pendidikan wajib membiarkan anak tumbuh dan berkembang secara alami, artinya mengajak siswa untuk berbaur kembali dengan alam. Menurut Sonya Lea Lutfi et al. 2024, seorang anak memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ibunya. Komunikasi yang intensif dilakukan ibu terhadap anaknya baik secara langsung maupun melalui media akan membuat anak merasa lebih dekat dengan sosok ibunya. Anak banyak menyerap pelajaran mengenai nilai etika, pandangan hidup, kasih sayang, kesabaran, dan kedisiplinan melalui ibunya. Menurut Husnul Mauli 2022, potensi sosial emosional yang stabil sejak masa kanak-kanak akan berlanjut hingga dewasa dan menjadi permanen. Seperti dicatat dalam AB dan Izward, kompetensi emosional dan sosial menghadirkan pola yang relatif stabil dari waktu ke waktu dan prasekolah hingga remaja. Menurut Ida Ismaningrum et al. 2024, pada dasarnya anak terlahir ke dunia sudah memiliki talenta serta kemampuan mereka sendiri. Seperti yang diungkapkan dalam teori naturalisme yang dikemukakan oleh Rousseau Marison 2019, anak dilahirkan ke dunia untuk membawa potensi bawaan mereka masing-masing, sehingga di lingkungan berhak untuk memoles dan membimbing ke arah yang lebih baik lagi. Sejak anak dalam kandungan sampai dilahirkan suci, maka lingkungan bertanggung jawab mendidiknya agar maka lingkungan wajib mendidiknya agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Kristiana mengungkapkan bahwa
Perlunya belajar bersama yang baik antara orang tua di rumah hingga terjalin komunikasi efektif merupakan tujuan dari adanya edukasi parenting. Menurut Anis Sahara et al. 2024, orang tua memiliki peran penting bagi anak-anak yang nantinya dapat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan emosional anak. John Locke mengatakan bahwa setiap anak yang lahir diibaratkan seperti kertas putih yang dimaksudkan anak secara pengetahuan dan emosional belum mempunyai suatu apapun melalui indera. Selanjutnya, anak mulai mempunyai pengetahuan dengan cara interaksi dengan dunia luar. Orang tua dalam hal ini adalah sosok utama yang penting, mengingat orang tua adalah guru pertama bagi anak dan untuk memberikan coretan pertama bagi anak. Input masalah 1. Metode khusus apa saja yang dapat diterapkan oleh orang tua maupun guru agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang tekun, disiplin, dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. 2. Bagaimana strategi yang efektif dan membantu anak menghadapi kegagalan dalam kompetisi seperti olimpiade agar mereka tidak merasa terpuruk tetapi percaya diri dan mampu bangkit untuk mencoba kembali. Ketiga, seberapa besar pengaruh lingkungan rumah termasuk perhatian keluarga, pola komunikasi, dan kesejahteraan fasilitas belajar dalam mendukung pembelajaran akademik dan perkembangan karakter anak. Proses penyelesaian 1. Bagi Excel, tidak ada metode khusus yang harus diterapkan untuk menjadi tekun dalam belajar. Namun, menurutnya memiliki tujuan yang jelas dan terarah untuk masa depan adalah kunci utama. Ketika anak memahami apa yang ingin dicapai dan mengapa ia perlu belajar, maka ketekunan akan muncul secara alami tanpa harus dipaksa. Dengan adanya tujuan tersebut, anak menjadi lebih termotivasi, mampu mengatur waktu, dan berkomitmen terhadap proses belajar yang dijalani. Sikap tekun ini juga tumbuh dan mendorong interaksi, bukan semata-mata tekanan dari luar. 2. Sebagai manusia, Excel tentu merasa sedih setiap kali mengalami kekalahan dalam lomba maupun olimpiade. Namun semakin sering ia bertemu dengan kegagalan, semakin matang cara berpikirnya dan menghadapi situasi tersebut. Excel belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Ia menyadari bahwa masih banyak kesempatan berikutnya untuk mencoba kembali, sehingga kegagalan justru dijadikan sebagai motivasi, bukan alasan untuk menyerah. Dengan pola pikir seperti ini, Excel mampu membangun karakter tangguh dan resilient. Terus yang ketiga, pola parenting memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang dan prestasi anak. Dalam hal ini, lingkungan rumah yang mendukung sangat membantu kualitas perkembangan Excel. Suasana rumah yang tenang tanpa tuntutan nilai yang harus selalu sempurna membuat anak merasa aman dan nyaman dalam belajar. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua membuat anak merasa didengar dan dihargai. Orang tua yang mendukung minat dan bakat anak serta berusaha menyediakan fasilitas terbaik sesuai kemampuan akan memberikan rasa percaya diri anak dan motivasi mereka untuk terus berprestasi. Lingkungan rumah yang positif menjadi fondasi kuat bagi perkembangan akademik maupun non-akademik anak. Selanjutnya yaitu ada output. 1. Kebiasaan yang diberikan orang tua kepada anak sejak dini sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka di masa depan. Dengan membiasakan rutinitas belajar sejak kecil, orang tua membantu karakter disiplin pada diri Excel, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang tekun dalam belajar. Kebiasaan positif ini juga membuat Excel terbiasa menghadapi tantangan akademik yang terdorong untuk terus mencoba hal-hal baru tanpa ragu. Pola pembiasaan sejak dini menjadikan fondasi penting dalam membangun konsistensi dan minat belajar anak. Tanpa adanya motivasi dan dorongan yang kuat, kegagalan dapat terjadi sumber rasa takut yang menghambat tindakan atau usaha berikutnya. Namun dengan dukungan moral dari orang tua serta pemahaman bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, anak seperti Excel dapat belajar bangkit dan tidak terjebak dalam rasa takut tersebut. Motivasi membuat anak lebih berani mengambil langkah baru, mengevaluasi diri, dan memandang kegagalan sebagai pengalaman berharga yang memperkuat mentalitas belajar. Yang ketiga, lingkungan rumah yang mendukung, penuh kasih sayang, dan memberikan perhatian yang memadai sangat mempengaruhi prestasi anak dari sisi psikologis. Ketika anak merasa dihargai dan aman di lingkungan keluarganya, mereka akan lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Suasana rumah yang positif juga membantu anak mengelola emosi, mengurangi stres, serta meningkatkan kesiapan mental dalam menghadapi tantangan akademik. Dukungan keluarga menjadi faktor yang membuat anak mampu berkembang secara optimal. Feedbacknya adalah sebaiknya sikap tekun ditanamkan sejak dini karena tidak hanya berarti rajin belajar tetapi juga melatih konsistensi dalam menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah, serta mampu menjaga motivasi meskipun prosesnya panjang. Dengan menumbuhkan ketekunan, seseorang akan lebih siap menghadapi berbagai rintangan dan memiliki peluang lebih besar untuk meraih tujuan di masa depan. Sebaiknya tantangan dalam proses belajar dipandang sebagai kesempatan untuk membentuk sikap yang lebih matang dan tangguh. Melalui pengalaman tersebut, seseorang dianjurkan untuk mengevaluasi langkah yang telah diambil dan memperbaiki strategi di masa depan dengan menjadikan kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Motivasi untuk terus melangkah pun
dapat semakin diperkuat. Sebaiknya orang tua memberikan perhatian terhadap proses belajar agar anak merasa lebih dihargai dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Disarankan pula agar bimbingan diberikan secara konsisten sehingga suasana belajar menjadi lebih nyaman dan anak terdorong untuk mengembangkan sikap sabar, gigih, serta kemampuan menyelesaikan tugas secara mandiri. Selain itu, pola asuh yang mendukung perlu diterapkan agar karakter anak terbentuk dengan kuat sehingga ia tidak mudah menyerah dan mampu menghadapi berbagai situasi dengan lebih positif. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan, perkembangan Axel dipengaruhi oleh pola asuh yang mendukung sehingga ia tumbuh menjadi anak yang tekun dalam belajar dan percaya diri dalam mengejar tujuan. Pengalaman menghadapi kegagalan justru membuat Axel semakin kuat karena ia mampu menjadikan hambatan sebagai pembelajaran berharga. Perpaduan antara dukungan keluarga, ketekunan kepribadian dan kemampuan bangkit dari kegagalan membuat Axel menjadi sosok yang berprestasi dan berkarakter tangguh. Sekian, terima kasih.